Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Di tengah kita semuanya, pecinta sepak bola khususnya, sedang berduka yang amat dalam terkait dengan dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara. Beliau sudah mendengar laporan dan menanggapi atas pembatalan FIFA terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Nah, seperti apakah respon dan tanggapan Pak Presiden? Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepak bolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya tadi tanggapan dari Pak Presiden Jokowi atas kenyataan pahit yang ada terkait dengan Piala Dunia U20, terkait dengan timnas kita, khususnya timnas Garuda U20. Ya, memang nasi sudah menjadi bubur. Tapi kalau kita mau evaluasi, pihak yang paling pantas untuk disalahkan menurut saya, pertama adalah PDIP, kedua PKS, ketiga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, keempat Gubernur Bali. Memang tidak hanya pihak-pihak ini yang sejak awal menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Ada banyak pihak, tapi menurut saya itu suara-suara receh yang tidak terlalu berpengaruh lah ya. Tapi bahwa suara PDIP sebagai partai penguasa didorong oleh Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, di mana dua provinsi ini adalah provinsi yang vital dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20, maka menurut saya ini pihak-pihak yang paling berpengaruh, pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Mengapa kemudian FIFA membuat keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah? Tentu saja, bagaimana mungkin FIFA mau mengadakan pertandingan di Bali sementara gubernurnya menolak? Bagaimana mungkin FIFA menggelar pertandingan di Jawa Tengah sementara gubernurnya menolak? Bagaimana mungkin FIFA percaya bahwa pertandingan internasionalnya akan aman di Indonesia sementara partai penguasanya menolak? Jadi sekali lagi menurut saya PDIP, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Gubernur Bali, ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Karena yang menurut saya adalah paling berpengaruh. Sehingga kemudian FIFA harus memutuskan meng-cancel Indonesia sebagai tuan rumah. Tidak hanya itu, timnas U20 kita juga dicoret dari daftar peserta timnas yang boleh yang akan ikut bertanding pada Piala Dunia U20 itu.
Ya, kan hati-hati Pak Ganjar Pranowo, khususnya Pak Ganjar karena sampean adalah salah satu bakal calon presiden yang diunggulkan. Dengan momen ini saya tidak yakin. Saya tidak yakin survei ke depan besok ini sampean akan tetap menduduki ranking yang tinggi. Prediksi saya sampean akan jungkel, akan terjun bebas hasil surveinya. Ini prediksi ya. Ya mengapa saya memprediksi begitu? Ya tahu sendirilah, pecinta bola, anak-anak muda itu jumlahnya tidak sedikit, sangat besar di tanah air. Dan ini menyangkut masa depan olahraga. Maka efek imbasnya bukan hanya pada pecinta bola yang mengecam sampean Pak Ganjar, tetapi seluruh pecinta olahraga dipastikan akan mengecam sampean dengan sikap gegabah. Orang mengira bahwa sampean termasuk orang yang calon atau pemimpin yang negarawan sejati. Tapi fakta terakhir, detik-detik terakhir, Piala Dunia U20 ini telah membuktikan sesungguhnya siapa sampean. Ya faktanya begitu. Banyak pihak yang mengatakan bahwa sampean berani bersikap seperti itu segaris dengan partai karena memang indikasinya adalah instruksi dari partai, bukan sikap pribadi. Tetapi bahwa jika itu memang benar bahwa penolakan Pak Ganjar atas timnas Israel pada Piala Dunia U20 itu memang instruksi partai, maka ini membuktikan bahwa sampean memang petugas partai. Dan kalau itu kemudian tidak sanggup ditempatkan di bawah kepentingan nasional, di bawah kepentingan bangsa dan negara, partai kan hanya sebuah sistem politik saja. Kalau itu dikedepankan daripada kepentingan bangsa, kepentingan nasional yang lebih besar, maka ya, tidak layak memang. Tidak layak untuk menjadi pemimpin besar di Indonesia. Layaknya hanya menjadi pemimpin partai. Ya, apapun mau dikata faktanya begitu. Nah, kalau misalkan bahwa itu kok bukan instruksi partai, memang murni dari hati nuraninya Pak Ganjar, itu semakin membuktikan bahwa sampean ternyata juga tanpa diperintah apapun ternyata emang nyalinya kecil. Wawasan atau prediksi analisa ke depan atas keputusan itu tidak jalan. Bahwa akibat dari statement itu akan membuat timnas kita kehilangan kesempatan yang sangat besar yang ditunggu-tunggu oleh banyak sekali negara di belahan dunia ini. Itu membuktikan sampean memang mungkin belum saatnya. Harus lebih belajar lagi, lebih banyak bersemedi, lebih banyak bertapa untuk mendapatkan ilham seperti apa sebenarnya Indonesia, harus seperti apa sebaiknya menjadi pemimpin di tanah Nusantara ini. Indonesia penduduknya sangat heterogen dan semuanya harus dilindungi, harus diayomi. Orang yang bermental petugas partai sangat tidak cocok menjadi pemimpin di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.